Perayaan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pemirsa, 79 tahun Indonesia merdeka. Banyak hal yang sudah dicapai, namun tak sedikit pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Bagaimana Indonesia bisa menghadapi tantangan masa depan? Okejon.com memberikan refleksi di bulan kemerdekaan ini untuk Anda. Bersama saya, M. Budi Santosa. Kebinekaan dianggap sebagai kekayaan Indonesia, namun hal tersebut tidak lepas dari tantangan dalam mengelolanya. Adanya ketimpangan ekonomi antar daerah menjadi tantangan besar. Ketidakmerataan pembangunan bisa memicu rasa ketidakadilan menjadi sumber konflik. Tugas pemerintah adalah mengatasi ketimpangan ini melalui program-program pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat lokal. Diponegoro karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan barakaku menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti. Tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Maju, bagimu negeri, menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Di bawah kibaran merah putih, karya M. Taufik Affandi. Aku tersimpuh di bawah kibaran merah putih, bayangnya berdansa dengan pasir yang kupijak, meneguk, meliuk, menggelora, aku tersimpuh di bawah naungan merah putih yang enggan turun, enggan layu. Setelah lama badai menghujamnya, mencari pijakan, aku harus bangkit, menepis debu yang menggelayutiku, menebalkan lagi tapak kakiku. Ini waktunya berdiri, tak lagi aku lengah. Takkan, ini tanah bukan tanah tanpa darah. Ia terhampar, bukan tanpa tangis. Terserak cecer tiap partikel misiu di sana. Jika pada patahan waktu yang lalu, aku bersembunyi, berkarung pada lipatan detik ini, aku bukanlah kemarin. Aku adalah detik ini. Aku akan menjadi esok. Aku terhuyung, memegang erat tiang merah putih. Aku memanjat asa, memupuk tekad. Indonesia pegang genggam beraniku. Genggam, genggam erat, akan kusongsong duriku tapak tebing. Perjuangan ini belum pudar. Aku akan mengawalmu, merah putihku. Mengeja Merdeka, Prawoto Susilo.
Kata kakekku, kita harus mencintai negeri ini dengan sepenuh hati. Itu menjadi harga mati. Perjuangan para pahlawan dahulu berkorban tak peduli apa yang terjadi, walau sampai mati untuk negeri kita cintai. Darah suci banyak jatuh di tanah pertiwi, darah suci yang penuh arti. Untuk negeri ini, untuk memberikan kemerdekaan yang hakiki. Pesan kakekku, kita jangan melupakan perjuangan pahlawan yang gugur di negeri ini, karena jasa-jasanya sangat berarti yang telah memberikan kemerdekaan ini. Pembangunan berbasis karya lokal mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dengan mempertimbangkan pengetahuan tradisional dan kebutuhan spesifik mereka. Pendekatan ini menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara Barat dan Timur Indonesia. Melibatkan komunitas lokal, perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Memperkenalkan kearifan lokal dari berbagai daerah dalam kurikulum sekolah di seluruh Indonesia dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan memperkuat identitas nasional yang inklusif. Investasi berkelanjutan dalam pendidikan memastikan bahwa negara-negara maju dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial mereka. Indonesia sendiri masih jauh untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi. Data menunjukkan bahwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 275 juta jiwa, hanya 6,41% yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Oh, tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Menatap merah putih, melambai dan menari dari angkasa. Kibarannya telah banyak menelan korban, nyawa dan harta benda. Berkibarnya merah putih yang menjulang tinggi di angkasa, selalu teriring senandung lagu Indonesia Raya dan tetesan air mata. Dulu ketika masa perjuangan pergerakan kemerdekaan untuk mengibarkan bendera merah putih harus diawali dengan pertumpahan darah. Pejuang yang tak pernah merasa letih untuk berteriak merdeka. Menatap merah putih adalah perlawanan melawan angkara murka, membinasakan penindas dari negeri tercinta Indonesia. Menatap merah putih adalah bergolaknya darah demi membela kebenaran dan asasi manusia, menumpas segala penjajahan di atas bumi pertiwi. Menatap merah putih adalah kebebasan yang mesti dijaga
dan dibela. Kinarannya di angkasa raya. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajah-Mu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pikiran kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua tanganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Cepat tersaji, cepat terkoneksi, cepat menginspirasi, lengkap di sini. Okezone.com, lengkap cepat beritanya. Apa kabar paling seru di hari ini? Dari kabar-kabar viral hingga info paling unik dan menarik. Oknum petugas SPBU di Denpasar diduga melakukan pungutan terhadap pembelian BBM. Petani tomat di Jember, Jawa Timur membagi-bagikan tomat gratis di depan kantor DPRD sebagai protes anjloknya harga tomat. Semua update-nya bisa kamu nikmati di Okezone Updates. Di Okezone TV. Selalu ada sisi menarik yang bisa digali dari setiap bintang tamu. Karena setiap tamu adalah bintang. Dan setiap bintang adalah tamu istimewa. Wah, Dewa 19 dan band-band ya Indonesia pada umumnya pada 2000-an. Saksikan Guest Star. Di Okezone TV. Don't try to have shortcut processes, nggak ada shortcut gitu. Berbincang bersama orang-orang hebat. Kita harus peka nih melihat perubahan itu dan melakukan antisipasi dan persiapannya sekarang. Berbagi opini dan juga pengalaman yang luar biasa. Mayoritas kita masih fokus hanya kepada main guarding. Padahal ada aspek-aspek security teknologi. Chief Talk. Di Okezone TV.
Akses layanan kesehatan yang mudah dan murah menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Mengapa hal tersebut menjadi penting? Karena kesehatan bisa jadi modal sosial dalam seorang individu untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau memastikan bahwa semua orang dapat menjaga kesehatan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 kepada seluruh pemirsa serta pembaca setia Okezon.com. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Pada momen yang bersejarah ini, marilah kita renungkan perjalanan bangsa kita yang penuh dengan perjuangan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan terus bekerja keras, bergotong royong, dan bersatu padu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia. Persoalan hukum di Indonesia harus segera mendapat perhatian semua pihak. Problematika hukum saat ini bukan hanya sekedar sulitnya orang mendapatkan keadilan. Tagline hukum berpihak kepada kebenaran, tumpul ke atas, tajam ke bawah, dinilai mencederai kepentingan. Memang hukum saat ini penuh dengan tantangan yang kompleks dan multifaset dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.
Cepat tersaji, cepat terkoneksi, cepat menginspirasi, lengkap di sini. Okezon.com, lengkap cepat beritanya. Apa kabar paling seru di hari ini? Dari kabar-kabar viral hingga info paling unik dan menarik. Oknum petugas SPBU di Denpasar diduga melakukan pungutan terhadap pembelian BBM. Petani tomat di Jember, Jawa Timur membagi-bagikan tomat gratis di depan kantor DPRD sebagai protes anjloknya harga tomat. Semua update-nya bisa kamu nikmati di Okezon Updates. Di Okezon TV. Selalu ada sisi menarik yang bisa digali dari setiap bintang tamu. Karena setiap tamu adalah bintang. Dan setiap bintang adalah tamu istimewa. Wah, ungu, Dewa 19, dan band-band ya Indonesia pada umumnya pada 2000-an. Saksikan Guest Star. Di Okezon TV. Don't try to have shortcut processes, nggak ada shortcut gitu. Berbincang bersama orang-orang hebat. Kita harus peka nih melihat perubahan itu dan melakukan antisipasi dan persiapannya sekarang. Berbagi opini dan juga pengalaman yang luar biasa. Mayoritas kita masih fokus hanya kepada main guarding. Padahal ada aspek-aspek security teknologi. Chief Talk. Di Okezon TV. Meskipun telah ada kemajuan dalam beberapa bidang, seperti upaya pemberantasan korupsi dan reformasi hukum, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk terus mendorong perubahan yang positif, serta memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 45 jelas dikatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa.
tentu sama dengan kita semua, dan juga mempunyai tujuan mencerdaskan bangsa, memakmurkan bangsa, dan juga ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu selalu terkesan dalam suatu cita-cita dan tercantum dalam konstitusi kita. Nah, tentu sekarang kita ingin mengevaluasi kemerdekaan itu dalam hal tentu kemajuan, dalam hal kesejahteraan, dalam hal upaya kita mencerdaskan bangsa, dalam hal bagaimana kita ikut dalam perdamaian dunia. Tentu itulah menjadi bagian daripada cara kita merayakan ulang tahun ini. Sekarang ini tentu kita banyak kemajuan dicapai selama 79 tahun. Walaupun tentu masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita capai, khususnya dalam kesejahteraan bangsa ini, kemajuannya, dan juga partisipasi kita kepada dunia ini dalam hal perdamaian, dalam hal tentu sekarang ini lingkungan dan sebagainya. Kita mengalami hal itu, kita harus berjuang mencapai itu. Perjuangan kita bukan lagi perjuangan kemerdekaan, tapi perjuangan menuju kemajuan. Kita semua bangsa ini bertanggung jawab. Saya juga selama hampir 20 tahun berada di pemerintahan, tentu mempunyai tanggung jawab yang sama, yang lebih besar lagi, dan saya tentu telah berusaha untuk itu. Namun demikian tentu juga apa yang kita tidak capai, masih banyak hal lagi yang harus kita capai. Semua kita harus bekerja keras, pemerintahnya, masyarakatnya, para pengusaha, para pendidik, para pejuang-pejuang kemajuan, para pengusaha harus berjuang kepada hal-hal yang sama, menuju kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, kecerdasan, dan juga kedamaian di dunia ini. Itulah yang harus kita lakukan. Dan sekarang marilah kita semua merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 dengan tekad menuju ke yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang atau golongan manapun yang punya hak untuk menghakimi pandangan, langkah, dan pergerakan setiap komponen bangsa di Republik ini untuk memajukan Indonesia. Lebih-lebih jika pandangan, langkah, dan pergerakan itu sejalan dengan konstitusi, hukum, dan peraturan yang berlaku, sejalan dengan nilai-nilai agama yang hidup di Republik ini, sejalan dengan nilai kebudayaan luhur bangsa, dan satu sama lain tidak saling merugikan, maka tidak ada hak bagi orang atau kelompok yang berbeda pandangan, selain menghakimi, juga menyampaikan petisi dan langkah-langkah yang tidak konstruktif untuk merekat persatuan dan kemajuan bangsa. Di tubuh pemerintahan dan seluruh komponen bangsa ada kelebihan dan kekurangan, ada masalah dan tantangan, dan berbagai problem yang harus kita hadapi bersama. Maka di tengah kita memperingati 79 tahun Indonesia merdeka, mari kita terus pupuk semangat persatuan, semangat hidup bersama dengan toleransi, keterbukaan, saling menghormati, saling menghargai, dan melangkah dengan keragaman pandangan dengan standar nilai semuanya dihidmatkan untuk memajukan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta semua terpanggil untuk berkontribusi bagi Indonesia yang jaya. Kami yakin masalah seberat apapun, jika kita hadapi bersama dengan semangat persatuan dalam perbedaan, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat menggunakan seluruh potensi kecerdasan dan kearifan kita dalam membangun Indonesia,
kita akan bisa mengurai masalah itu satu persatu. Harapan kami semuanya, dari warga sampai elit bangsa di berbagai lembaga, baik pemerintahan maupun komponen bangsa, memiliki jiwa kenegarawanan yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, kelompok, dinasti, dan kepentingan-kepentingan sempit lainnya. Seraya terus membuka dialog, saling percaya, kerjasama, dan kolaborasi, hatta di tengah kita berbeda. Disitulah ujian 79 tahun merdeka menuntut kita makin dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Dan tidak ada satu orang dan satu pihak pun yang paling merasa benar, paling merasa Indonesia, dan paling merasa berjuang untuk Indonesia. Disitulah kunci menuju cita-cita Indonesia merdeka. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atas nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, segenap bangsa Indonesia, kami mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, 17 Agustus 1945, 2024. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kali ini semoga menjadi penanda untuk Nusantara baru, penanda untuk Indonesia yang lebih maju. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pertolongan, bimbingan, dan anugerah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segenap bangsa Indonesia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka,
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi mantra suci pendirian bangsa, memandatkan Indonesia harus ikut menghapus penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Mengajak bangsa-bangsa di dunia bersama membenci kolonialisme, melawan rasialisme dalam bentuk apa saja. Bersatu mempertahankan dan memperkokoh perdamaian dunia. Harapannya dunia kita akan menjadi suatu tempat yang lebih baik, merupakan suatu tempat yang lebih bersih, jauh lebih sehat dan adil. Rasa sayang-sayangi lihat ampun dari jauh, lihat ampun dari jauh. Rasa sayangi, rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Lihat ampun dari jauh, rasa sayang-sayangi. Rasa sayang-sayangi, rasa sayangi, sayangi, rasa sayang, rasa sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Lihat ampun dari jauh, rasa sayang-sayangi. Lihat ampun dari jauh, rasa sayang-sayangi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Lihat ampun dari jauh, lihat ampun dari jauh. Rasa sayangi, rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Lihat ampun dari jauh, rasa sayang-sayangi. Rasa sayang-sayangi, rasa sayangi, sayangi, rasa sayang, rasa sayangi. Rasa sayangi, rasa sayangi, rasa sayangi. Cepat tersaji, cepat terkoneksi. Cepat menginspirasi. Lengkap di sini. Okezon.com. Lengkap cepat beritanya. Apa kabar paling seru di hari ini? Dari kabar-kabar viral hingga info paling unik dan menarik.
Oknum petugas SPBU di Denpasar diduga melakukan pungutan terhadap pembelian BBM. Petani tomat di Jember, Jawa Timur membagi-bagikan tomat gratis di depan kantor DPRD sebagai protes anjloknya harga tomat. Semua update-nya bisa kamu nikmati di Okezone Updates. Di Okezone TV. Selalu ada sisi menarik yang bisa digali dari setiap bintang tamu. Karena setiap tamu adalah bintang. Dan setiap bintang adalah tamu istimewa. Semua, Ungu, Dewa 19, dan band-band ya Indonesia pada umumnya pada 2000-an. Saksikan Guest Star. Di Okezone TV. Don't try to have shortcut processes, nggak ada shortcut gitu. Berbincang bersama orang-orang hebat. Kita harus peka nih melihat perubahan itu dan melakukan antisipasi dan persiapannya sekarang. Berbagi opini dan juga pengalaman yang luar biasa. Mayoritas kita masih fokus hanya kepada main guarding. Padahal ada aspek-aspek security teknologi. Chief Talk. Di Okezone TV. Selama kemerdekaan 79 tahun, Indonesia telah aktif dalam menyelesaikan konflik luar negeri. Misalnya dalam penyelesaian konflik di Gaza, serta perang Rusia dan Ukraina. Indonesia terus berupaya mengatasi tantangan yang dihadapi dan memastikan bahwa perdamaian yang telah dicapai dapat dipertahankan dan diperkuat. Dengan terus mengedepankan dialog serta kerjasama, Indonesia siap melanjutkan perannya sebagai penjaga perdamaian di era global yang penuh tantangan ini. Perempuan Indonesia bukan hanya penjaga keluarga dan budaya, tetapi juga pendorong perubahan positif di masyarakat. Mereka adalah pengusaha yang membangun usaha dari bawah, ilmuwan yang memecahkan masalah global, dan aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan juga komunitas mereka. Keberanian dan dedikasi mereka menginspirasi kita semua. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Mereka adalah sosok yang mendidik generasi mendatang, membangun ekonomi, dan juga memperjuangkan keadilan sosial. Maka dari itu, marilah kita semua ikut berkomitmen untuk mendorong kesetaraan dan memberdayakan perempuan di seluruh negeri. Mari kita terus merayakan dan mendukung kontribusi mereka, serta menciptakan peluang yang setara bagi setiap perempuan di Indonesia. Karena dengan dukungan kita, perempuan Indonesia akan terus bersinar dan menginspirasi di dunia.
Harmonisasi berbasis kearifan lokal adalah pendekatan yang dapat merajut kembali kebenekaan, mengatasi kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Dengan menghargai dan memanfaatkan kearifan lokal, Indonesia dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ini bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tapi juga memadukan kearifan lokal dengan inovasi modern untuk menciptakan masa depan yang lebih harmonis dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Oh, tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan.
Yeay, selamat ulang tahun Indonesia yang ke-79. Kita nonton Asik. ondel-ondelnya. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya. Anaknya ngibing teriteran soy. Assalamualaikum kota Jakarta, semoga semua ceria. Kota yang penuh dengan cerita, bermacam kisah hidup dan kisah cinta. Tengah hari bolong nikmatin macetnya, musim hujan datang banjirnya. Tapi namanya juga nih kota tercinta, biar gitu kagak ada kapoknya. Namanya juga nih ibu kota, di sini sekarang mas serba ade. Gedung tinggi ame taman-tamannya, emang kudu dijaga kita semua. Jakarta sekarang lebih maju, budaya Betawi kudu tetap melaju. Yang muda belajar jangan malu-malu, terusin deh amanat orang tua dulu. Yuk kita nyanyi ondel-ondel lagi Jal. Sikat. Hey, Kita nonton ondel-ondelnya. jadi ondel-ondel dong Jel. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya. Anaknya ngibing teriteran soy. Tinggal di kota metropolitan pasti ribet, banyak kesulitan. Apalagi kalau kagak punya duit. Bawaannya pengen ribut, pegang celurit. Pengen punya cewek banyak tapi pengangguran. So ganteng, so cool, naikin pasaran. Kerja di Sudirman, ngakunya kantoran. Padahal aslinya cuma tukang koran. Gile, muka aja mirip Patile, tapi ngegombalnya aja gile. Kalau orang gedongan sih kagak nape. Ini makan aja cuma tahu tempe.